Ini orang yang akan menjerit sekeras-kerasnya. Ketika bulan penuh ampunan, bulan kesempatan untuk terbebas dari siksa neraka, bulan berpeluang besar untuk bisa masuk surga, tetapi ada orang yang akan menjerit menyesal. Adalah Ramadan telah berlalu darinya, sementara belum diampunkan dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyamin wa qiyamin lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama kita bermunajat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Apa kabar ibu-ibu? Hari ini kita akan, apa temanya hari ini? Apa judul hari ini? Perempuan mendapatkan surganya di dalam bulan Ramadan. Jalan surga perempuan di bulan. Mau masuk surga enggak? Lewat mana surganya? Jalan mana surganya? Jalan mana? Mau lewat pintu yang mana? Mau lewat pintu yang mana? Yang kebuka pintu poligami. Belagunya tadi lihat pintu yang mana aja. Seandainya boleh memilih lewat pintu surga yang mana, senang banget ya enggak? Sayangnya ujian dari Allah itu dipilihkan atau kita yang milih. Jadi terserah Allah lah ya. Siap? Siap apa Bu? Ya. Siap menghadapi ujian, kan gitu ya? Bukan ujian poligami, ya terserah. Emang lu yang milih? Kan Allah yang milih. Iya kan? Ya terserah dialah. Kita cuma bermohon mudah-mudahan dikuatkan olehnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua ibu-ibu dan keluarganya termasuk yang terpilih sudah dibebaskan dari siksa api neraka. Inna lillahi ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa laylatin, yakni fi Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah. Rawahul Imam Ahmad fi sahihihi. Sesungguhnya
Sesungguhnya Allah akan membebaskan dari neraka setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan ini. Jadi pada siang harinya yang siam, pada malam harinya yang qiyam, ada orang-orang yang sudah Allah pilih untuk terbebas dari siksa api neraka di setiap siang dan malam-malam bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Bagi yang merasa masih belum percaya diri, merasa masih berat rasanya, apa mungkin saya bisa masuk surga dan terbebas dari siksa api neraka di bulan yang katanya sedang dibuka luas-luas pintu surga dan ditutup pintu neraka? Allah berpesan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, kamu punya kesempatan untuk berdoa untuk itu di setiap siang dan malamnya dan dikabulkan doa-doamu. Allahumma amin. Jadi atas dasar inilah kenapa siang hari ini saya memilih tema Jalan Surga Perempuan di bulan Ramadan ini, agar kita optimis. Di hadis riwayat Ahmad nomor 2167 ini jelas sekali bahwa di setiap siang dan di setiap malam bulan Ramadan ada orang-orang yang dipilih menjadi utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Bahkan untuk memperkuat statement ini dan meyakinkan kita semua bahwa kita juga insya Allah pantas untuk mendapatkan itu, tapi dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampun di setiap siang dan malam, karena Allah mengabulkan semua orang yang berdoa di bulan ini, baik siang maupun malam. Apakah di luar Ramadan juga dikabulkan? Iya. Lalu apa bedanya dengan bulan Ramadan? Ini bulan memang bulan penuh bonus, penuh keberkahan, penuh fadilah, penuh keutamaan. Ini bulan memang disiapkan bagi para perindu surga, bagi para pencari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad juga, inna lillahi azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya lillah azza wa jalla, Allah akan memiliki setiap waktu berbuka puasa orang-orang yang sudah dibebaskan dari siksa api neraka. Ibu-ibu sekalian, mendengar dua hadis ini, kira-kira harapan kita besar nggak untuk bisa menjadi penghuni surga? Besar nggak? Bergembira nggak mendengar hadis seperti ini, Ibu? Tentu ini adalah pesan besar, isyarat besar dari Nabi SAW agar kita, khususnya para muslimah, para mukminah di bulan Ramadan ini berjuang keras untuk menjadi penghuni surga, bukan lagi menjadi calon penghuni surga. Karena Allah Ta'ala yang sendiri menjelaskannya, inna lillahi utaqa, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang sudah dibebaskan, baik siang maupun malam, bahkan dipertegas di waktu-waktu berbuka puasa. Dan ini kesempatan besar hanya terdapat di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu,
Memang untuk jiwa-jiwa perempuan yang lemah, apalagi kadang kegalauan menimpa dirinya saat menghadapi ujian, ditambah lagi maradatus syayatin, gangguan-gangguan setan dari kalangan jin dan manusia, seringkali membuat perempuan ini kalah oleh hawa nafsunya. Perempuan-perempuan yang memang digambarkan oleh Rasulullah SAW tabiatnya memiliki kecenderungan melenceng, belum lagi digoda, sudah punya potensi itu. Tapi alhamdulillah, tabiat perempuan yang kadang lemah, kadang juga berat menghadapi dirinya sendiri, belum lagi ujian-ujian yang dihadapinya, seringkali terzalimi di lingkungannya. Tapi alhamdulillah, di bulan ini, terutama maradatus syayatin, para dewa-dewa jin, dewa-dewa setan, pembesar-pembesarnya, wasuffidatis syayatin, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tentu pada laki-laki juga ada orang-orang yang lemah seperti ini. Tetapi tabiat perempuan yang digambarkan, bahkan sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Karena apanya? Ya secara garis besar ya karena kelemahan jiwanya, sehingga kadang kurang bersyukur, suka mendamprat suami, mendamprat dari belakang, kesel gak keruan. Yang sering curhatin pasangannya istri atau suami? Yang suka nyurhatin pasangannya sesama banci atau istri atau suami yang suka mencurhatkan? Suami itu jarang banget, mungkin karena ngejalimin kali ya. Tapi begini, ini bulan ibu-ibu sekalian dan adik-adik muslimah, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bulan di mana pintu-pintu surga terbuka lebar, artinya kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan, peluang untuk bisa masuk surga sangat besar. Ditutup pintu neraka, membayangkan secara fisik. Ya, membayangkan secara fisik. Ada banyak potensi di mana kita selalu kalah oleh godaan-godaan setan. Tapi di bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan bonus besar dan tidak terjadi di luar ini, adalah diberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan tanpa hambatan-hambatan, jeratan-jeratan, dan jebakan-jebakan yang sering dibuat oleh maradatus syayatin, oleh pembesar-pembesar setan, oleh dewa-dewa setan yang sangat lihai, sangat ahli mencelakakan, khususnya kaum perempuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi dari hadis yang ketiga ini kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sedang diberikan kesempatan bukan cuma dimotivasi, tetapi berpeluang besar untuk menjadi mukminat, salihat, qanitat, selain juga hafizat, untuk betul-betul menjadi perempuan yang terbaik, perempuan-perempuan surgawi yang masih berada di dunia ini. Kesempatan ini sedang terbuka lebar.
Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya doa termasuk orang yang terpilih untuk bisa mendapatkan surganya di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, nanti kalau satu hari kita berada di dalam kubur, yang paling kita sesali adalah belum wa taubatan qoblal maut. Belum tidak mendapatkan kesempatan bertobat sebelum mati. Itu sesuatu yang paling kita sesali. 2 hari ini saya betul-betul sangat sedih tapi juga berbahagia. 2 harian ini. Jadi sejak awal Ramadan ini saya selalu bicara tentang betapa meruginya kalau kita meninggal dunia dan belum mendapatkan kesempatan bertobat. Saya katakan 2 hari ini karena saya sering mengulang-ulang perkataan ini. Dan orang yang akan menjerit sejadi-jadinya menyesal di dalam kuburnya nanti adalah orang yang ditinggalkan bulan Ramadan tetapi dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan menjerit sekeras-kerasnya. Ketika bulan penuh ampunan, bulan kesempatan untuk terbebas dari siksa neraka, bulan berpeluang besar untuk bisa masuk surga, tetapi ada orang yang akan menjerit menyesal. Adalah Ramadan telah berlalu darinya, sementara belum diampunkan dosa-dosanya. Kira-kira hari ini mendengar cerita yang saya sampaikan ini, apa yang akan ibu lakukan? Agar tidak termasuk orang yang menjerit menyesal itu. Setelah mendengarkan 3 hadis tadi sebagai motivasi, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kaki saya tiba-tiba digiring untuk mampir ke kuburan, ke makam bapak, ibu, dan saudara-saudara saya. Tidak ada rencana. Dan saya bukanlah tipe orang yang suka mengambil momentum nyekar di bulan Ramadan. Tidak. Tapi situasi menggiring saya harus mampir. Duduk di kuburan. Utamanya biasanya ke kuburan itu biasanya ini ada apa dengan sound system? Biasanya kita ke kuburan bertujuan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Tapi kali ini ada yang berbeda. Setelah menyadari betapa dahsyatnya bulan ampunan ini, seperti tidak ada yang lebih besar untuk saya capai, untuk saya dapatkan di bulan Ramadan ini. Kecuali mungkin menurut orang itulah yang paling basic. Tapi bagi saya rasanya mendapatkan yang paling basic ini adalah sesuatu yang paling besar. Apa itu? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk juga di makam ibu. Baru terasa ketika di makam ayah saya menangkap kesalehan. Walau hanya sedikit kesalehan ayah yang bisa saya serap. Dan saya belajar untuk menjadi ayah yang soleh buat anak-anak saya. Dan ciri anak yang soleh adalah yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi ketika sampai di makam ibu, yang saya rasakan adalah, tapi saya berusaha untuk tidak menangis gitu.
berusaha untuk apa adanya. Mungkin sebagian di Instagram ada yang melihat saya di kuburan ayah saya, masih ada satu belum saya angkat di kuburan ibu saya. Saya biarkan mengalir, ternyata kata-kata yang paling penting, yang paling saya rasakan ketika berada di makam ibu adalah saya kehilangan pintu surga yang satu ini, yang sangat besar ini, di dunia ini. Dari semua kehilangan-kehilangan besar, kehilangan ibu, dari semua kehilangan-kehilangan besar, yang ketika saya biarkan jiwa saya mengeksplor, apa kira-kira yang paling besar untuk saya rasakan? Ternyata kalimat yang muncul adalah, saya kehilangan pintu surga yang sangat besar, yang terpampang lebar itu. Terus pulang dari kubur saya berpikir, kenapa ya kok tadi sampai hari ini kok untuk ayah kata kuncinya kesalehan, untuk ibuku kata kuncinya pintu surga yang besar itu. Bukankah ridho keduanya, ridho kedua orang tua itu adalah sama besarnya? Tapi memang keutamaan ibu 3 kali dibanding keutamaan ayah. Dan ekspresi saya ketika melihat keutamaan-keutamaan besar seorang ibu, dan ketika saya kehilangan dia, ternyata seakan-akan ada 3/4 pintu surga pada ibu terbuka. Saya tidak mengatakan 1/4 pintu surga terbuka dari pihak ayah itu kecil, sebab kesempatan terbuka 1/4 pintu surga untuk masuk lewat pintu ayah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kehilangan ibu seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 3/4 pintu surga itu. Tanpa terasa, ibu itu sangat besar sekali perannya untuk memasukkan kita ke dalam surga. Sekali lagi saya katakan, ibu itu sangat besar sekali perannya. Peran dia, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Ibumu, 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 baru ayahmu. Disinilah jalan surga perempuan itu. Yang pertama adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau ada amalan surgawi yang paling besar untuk dilakukan seorang perempuan adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu berjuang keras, bukan cuma bisa masuk surga, tetapi menjadi pembuka surga dengan fitrah-fitrahnya. Saya sebutkan 3 kali. Ibu-ibu bukan cuma berjuang untuk bisa masuk surga, tetapi juga menjadi pembuka pintu surga. Bagi siapa? Bagi anak dan cucunya. Jamaah rahimakumullah. Memang ada hadis, memang ada ayat Al-Quran yang memberikan gambaran khusus tentang ayah yang salih. Wa kana abuhuma salihan, digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika Khidir dan Musa alaihissalam dalam keadaan capek, minta makan di penduduk kampung, tidak dikasih makan waktu lapar. Setelah berjalan jauh sebagai musafir, minta minum, tidak dikasih minum. Ternyata celakanya Khidir
yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah ini mengajak Musa untuk mendirikan rumah reot. Dindingnya yang hampir roboh. Sontak Musa komplain dengan rasionya. Buat apa kita dirikan rumah ini? Penduduk kampung ini pelit sama kita waktu kita minta makan dan minum tadi. Padahal kita lelah. Ternyata di bawah tanah rumah yang dindingnya reot ini ketika rubuh, ada harta peninggalan ayah yang saleh. Peninggalan ayah yang saleh. Padahal anaknya belum tentu saleh ini. Dua yatim ini belum tentu saleh. Kenapa harta dijaga untuk anaknya? Hanya gara-gara bapaknya yang saleh. Tentu ini juga berlaku pada perempuan. Ibu yang salihah, warisannya, jangankan warisannya, hidupnya saja sudah menjadi sandaran bagi anak-anaknya. Terutama sandaran jiwa anak-anak itu. Kalau pada ayah setidaknya ada sandaran nafkah dan sandaran kekokohan menjalani kehidupan, kekokohan menghadapi tantangan, tapi pada ibu ada sandaran yang paling kokoh, sebab ibu bisa melakukan apa saja dan berani melakukan apa saja, bahkan melebihi ayah. Karenanya seorang ibu itu menjadi sandaran yang paling kokoh buat anak-anaknya, terutama perjuangan ibu agar anaknya menjadi anak yang saleh dan soleh dan masuk surga. Sampai saya mendengar seorang pelacur berjuang apa saja demi anaknya, sehingga kadang perjuangan itu saking demi anaknya pun dia melakukan sesuatu yang salah. Jika ini, maksud saya, ibu ini betul-betul memiliki ilmu dan memiliki jalan kesalehannya sendiri dengan potensi besar itu, maka betapa besarnya peran seorang ibu menjadi pembuka pintu surga bagi anak dan keluarganya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, lalu keimanannya, kesalehannya diteladani oleh anak dan cucunya, maka di surga kelak akan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan anak dan cucunya. Dan tidak ada yang dikurangi sedikit pun pahala dari mereka masing-masing. Masya Allah, ibu-ibu. Perjuangan ibu sebetulnya bukan cuma bagaimana memasukkan anak dan cucu ke dalam surga, tapi bahkan perjuangan ibu dengan potensi fitrah yang Allah berikan adalah mengangkat, mengupgrade surga anaknya sampai satu level dengan ibunya. Coba perhatikan, sampai di sini ibu sudah punya program-program besar di bulan suci Ramadan seperti ini. Ibu bukan cuma berjuang membukakan pintu surga bagi anak-anak, tapi bagaimana mengupgrade surga anak-anak ibu, cucu-cucu yang dicintainya itu. Qurrata a'yun. Bukan cuma sampai di dunia, tapi qurrata a'yun sampai ke akhirat. Ini juga jalan surga bagi seorang perempuan. Allahu Akbar. Setelah beristighfar yang banyak, lalu bertobat, qadarullah, hari itu pulang dari kuburan, saya berniat untuk masuk ke sini. Tiba-tiba mertuanya Ustadz Rusdi, pimpinan pesantren di Akisi, meninggal dunia. Saya datangi ke rumah sakit.
Saya sempatkan bisa melihat wajahnya yang tersenyum sebelum dimandikan itu. Betapa nikmatnya diberikan kesempatan meninggal dunia di bulan Ramadan. Setelah 1 bulan sebelumnya dalam sakitnya bersabar, sudah dibersihkan dari dosa-dosanya. Dan bisa diambil nyawa di bulan Ramadan. Semoga itu tanda-tanda husnul khatimah. Artinya suasana kalau kita sekarang mau berjuang masuk surga dengan sungguh-sungguh, saya pikir apa yang Allah perlihatkan ini di awal Ramadan seperti ini. Padahal saya masih mengharapkan yang basic. Diberi kesempatan ingat kuburan bapak, kuburan ibu. Lalu diberikan kesempatan melihat orang yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan. Teringat saya betapa menyesalnya dan akan menjeritlah orang yang ditinggalkan bulan Ramadan tapi belum diampunkan dosa-dosanya itu. Malamnya lagi. Tiba-tiba salah seorang asisten saya, usai mengantarkan saya pulang hujan-hujan semalam, kecelakaan. Sampai tadi saya jenguk, saya besuk, masih belum sadarkan diri. Untungnya dia yang menabrak di terowongan underpass, yang memang jalannya nggak bagus itu. Kalau kita ngebut itu, mobil saya yang saya pilih Jeep ini pun kalau udah kencang tuh malah rebuk gitu. Apalagi hujan, dan ini motor pula. Tiba-tiba palanya menghantam bumper mobil dan tubuhnya masuk ke kolong mobil. Qadarullah, karena alhamdulillah masih nempel helmnya. Saya periksa tangannya, nggak ada cacat kecuali sedikit jahitan di sini. Tidak sadarkan diri. Kesadaran normal seperti kita ini kan 15 apa namanya itu? DCS-nya. Dia sampai 6. Sehingga perlu oksigen bantuan. Sampai di rumah sakit naik menjadi 8. Saya sempat mendengar itu di kejadiannya semalam pukul 1.30. Jam 4 saya baru dapat informasi. Tapi ada yang membahagiakan sedikitnya. Dia pingsan, akhirnya tidak merasakan sakitnya. Waktu dijahit bagian tangannya tidak perlu juga dianestesi. Dia tidak merasakan sakit itu. Mungkin ini juga barakah Ramadan. Anak ini yang saya tahu anak saleh, dan sebentar lagi dia sudah lamaran, sebentar lagi akan menikah. Lepas Ramadan ini, bulan Juli ini. Saya belum tahu kabar terakhirnya, apakah sudah sadar atau belum. Tadi pagi saya lihat di hasil scan-nya. Biasanya yang berbahaya itu kalau terjadi pendarahan di pinggir gambar otaknya itu. Alhamdulillah tidak ada. Ada titik putih kecil di bagian otaknya, ini pendarahan sedikit. Cuma ada gambar hitam yang biasanya itu kelihatan. Ini ibu-ibu radiologi lebih tahu. Tapi itu kurang kelihatan, katanya gara-gara pembengkakan di otaknya. Nah, obat pembengkakan sudah, mengatasi pembengkakan sudah dikasih, saya cuma bisa berdoa. Ibu-ibu sekalian, saya mau bilang, who knows, boleh jadi ini Ramadan terakhir kita semua. Boleh jadi. Boleh jadi tahun depan kita tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Mungkin inilah terakhir kesempatan yang Allah berikan buat kita berada dalam pelukan ampunan Ramadan ini.
Kita tidak tahu. Masih terlalu banyak peristiwa yang memungkinkan kita untuk wafat kapan saja. Bisa lewat sakit, bisa tanpa sakit. Prosesnya sangat cepat. Seperti tanpa aba-aba. Seperti tanpa isyarat sama sekali. Kematian itu datang begitu saja. Tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa menundanya. Dan bulan Ramadan ini, kalau kita mau sadari, perjalanan hidup kita ini mau kemana? Maka perempuan-perempuan surgawi yang akan meniti jalan surga, pasti mulai hari ini sudah berjuang untuk menjadi orang yang sangat ukhrawi. Walaupun kakinya masih berpijak di dunia, tapi tidak ingin menjadi perempuan duniawi. Inilah jalan surga perempuan berikutnya. Kakinya masih di dunia, tapi jiwanya sangat merindukan akhirat. Perempuan-perempuan perindu surga yang hari ini berada di bulan suci Ramadan, yang tahu persis bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan bukanlah sebuah hayalan kalau saya katakan boleh jadi ini adalah tahun terakhir kita bersama dekapan ampunan Ramadan. Selain memohon ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang menjadi pembuka pintu surga bagi dirinya dan bagi anak cucunya, maka yang paling penting dari sekarang adalah memfokuskan agenda-agenda kehidupan mulai hari ini dan ke depan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Betapa berbahagianya jika bulan di mana pintu surga sedang terbuka lebar-lebar, pintu neraka sedang tertutup, setan-setan yang hebat-hebat dibelenggu. Jika hari ini ibu-ibu tancapkan yang selama ini barangkali ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Apa yang membuat kamu lupa pada Tuhanmu sehingga kamu lalai hanya memperhatikan kecantikan dan paras wajahmu, lupa ke akhiratmu? Apa yang harusnya kau percantik dalam rangka menghadap sang kekasih? Ibu-ibu sekalian, kalau perempuan-perempuan ini betul-betul sudah menghadap ke akhirat tujuannya, pasti paras cantik wajah yang difikirkannya tidak seperti perempuan-perempuan lalai yang lalai terhadap Tuhan. Nikmat sedikit di surga itu, sedikit-sedikitnya surga itu ada nikmat, atau sebentar kita merasakan nikmat surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Bulan Ramadan seperti ini, kenapa selalu pakaian jasadmu yang kau perhatikan, yang kau belanjakan? Kenapa pakaian-pakaian jasad itu yang kau fikirkan? Wahai para perempuan yang dunianya saat ini kakinya masih di dunia, tapi menginginkan jadi perempuan ukhrawi yang tidak menginginkan duniawi. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Ibu tahu bahwa orang pertama yang masuk surga adalah perempuan dari kalangan umat Muhammad SAW. Tentu yang pertama kali masuk surga dari semua manusia adalah Nabi SAW. Tetapi dari kalangan manusia, secara pembagian kelamin, perempuanlah yang pertama kali masuk surga. Yang digambarkan dalam hadis Mi'raj
ketika Jibril menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan tentang perempuan surga, Ummu Sulaim, yang telapak kakinya, sepatunya begitu indah terdengar di depan Rasulullah bersama Jibril. Rasul bertanya, siapa itu? Seperti ada orang melangkah di depan kita. Itulah umatmu, seorang perempuan yang telah memberikan seluruh jiwa, raga, apalagi tenaga, waktu dan perhiasannya untuk agamamu dan untuk akhiratnya. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya karena memilih ikut bersama Rasulullah, ikut bersama agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya di tangan dialah anaknya yang bernama Anas bin Malik menjadi perawi hadis terkemuka. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan inilah yang juga akhirnya memasukkan suaminya ke dalam surga, yang bernama Abu Talha, karena menjadi tameng badan Rasulullah dengan badannya sendiri di perang Uhud. Didikan seorang perempuan surga yang tidak menuntut suaminya untuk urusan-urusan duniawi, yang sering marah dan kesal sama suaminya karena urusan-urusan duniawi, yang tidak suka mencibir dan menjelek-jelekan suaminya karena urusan dunia yang tidak terpenuhi. Ummu Sulaim. Bahkan ketika seorang pemuda melamar dirinya sebagai seorang janda, berulang-ulang dia katakan, maharmu adalah bersaksilah kepada Allah dan kepada Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau itu sudah kau lakukan, demi Allah, saya tidak akan pernah minta apa-apa lagi darimu setelah ini. Kenapa begitu tegar perempuan surga ini? Adalah karena akhirat begitu jelas di depan matanya. Saya jadi teringat Abu Ubaidah al-Jarrah. Dialah laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, likulli ummatin aminuha wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Orang yang menjadi panglima tertinggi dalam membebaskan Baitul Maqdis dan membentengi Baitul Maqdis sampai akhir hayatnya. Tidak ada sedikit pun terbetik di dalamnya, di dalam benaknya untuk menjadi pejabat. Walau para sahabat sepakat untuk menjadikan dia khalifah setelah wafatnya Abu Bakar. Bahkan dia ditunjuk pula menjadi khalifah sebelum Abu Bakar. Tapi dia menolak karena akhiratnya. Ibu-ibu sekalian, sampai hampir lupa pada dunia itu Abu Ubaidah al-Jarrah. Di mana rumahnya pun cuma punya satu panci, itu pun panci yang sudah bolong. Karena saking tidak hiraunya pada dunia. Adalah perempuan-perempuan surgawi. Perempuan-perempuan yang kakinya berpijak di dunia tapi tidak duniawi. Perempuan-perempuan yang kakinya masih di dunia tapi raganya dan jiwanya seperti tak sabar untuk segera terbang ke surganya Allah di akhirat kelak. Karena dia tahu berapapun saya pertahankan kulit dan wajah saya, hanya akan berujung pada kefanaan. Betapapun mahalnya saya tutupi wajah dan badan saya dengan pakaian cantik, dan saya hiasi dengan perhiasan paling mahal, saya hanya membelanjakan sesuatu yang mahal untuk sesuatu yang bakal punah belaka. Perempuan-perempuan yang berorientasi ke akhiratannya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan diri dan dunianya.
Selesai sudah dengan urusan diri dan dunianya. Sangat ke akhirat. Tidak pernah dia dirundung kegalauan akibat urusan keduniaan. Bahkan orang-orang yang dicintai pun berani ditinggalkan kapan saja. Karena dia tahu, sekecil-kecil nikmat di sorga khairun minad dunya wa ma fiha. Sesedikit-sedikitnya nikmat di sorga, sependek-pendeknya kenikmatan dirasakan di sorga, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Begitu konkret akhirat itu di benaknya sampai dia berani mengatakan itu seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu terang akhirat bagi dirinya. Apalagi jika disampaikan hadis Nabi SAW. Dalam satu riwayat digambarkan, anna maudhi' sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Orang Arab itu punya kebiasaan, kalau ingin parkirkan hewannya, dilempar dulu cambuk hewannya itu. Baru kemudian dia taruh kendaraannya supaya tempat parkirnya tidak dipakai oleh orang lain. Andai di sorga ada tempat parkir seperti itu, lebarnya hanya sebuah tempat parkir untuk kendaraan, katakanlah misalnya punya tanah hanya seukuran tempat parkir di surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya andai kau kuasai semuanya itu. Terus kalau parkir mau lama di situ? Sebentar kan? Walaupun tempat parkir itu sebentar di akhirat, di surga sana khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada kamu menikmati dunia sepanjang hidupmu selama kamu di dunia. Berapapun umurmu di dunia ini. Yang pasti nggak sampai 200 tahun. Khairun minad dunya wa ma fiha. Begitulah gambaran akhirat di hadapan perempuan-perempuan yang ingin menjalani kehidupan surgawi. Ibu-ibu sekalian, ummahatul mukminin, para sahabiyat adalah orang-orang yang menjadi teladan keistimewaan itu. Hidup bersama baginda Rasulullah SAW penuh dengan keterbatasan, dan hidup dengan penuh kesabaran. Bahkan Saudah, istri kedua Nabi SAW, memberikan haknya kepada istri ketiganya Aisyah radhiyallahu anha. Nanti saya mau cerita sekilas tentang Hafsah, as-sawwamah al-qawwamah. Perempuan-perempuan surgawi itu yang akan meniti jalan surga di bulan Ramadan. Seperti salah seorang istri Nabi SAW yang pandai menyamak kulit hewan. Disamak kulit hewan semampu dan setangkas yang bisa dia lakukan, untuk kemudian dicuci dan dijemur, lalu kemudian diolah dan dijual mahal di bulan Ramadan. Tapi semua penghasilan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terfikir hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk makan anaknya sendiri, hanya untuk cucunya sendiri. Tidak, bukan keluarganya yang difikirkan. Bulan-bulan Ramadan, banyak para sahabiyat yang di benaknya setiap hari berpikir bagaimana caranya bisa berbuka bersama para du'afa, bagaimana bisa berbuka bareng dengan orang-orang miskin. Tidak, di benaknya tidak ada kepikiran hari ini belanja apa ya habis pengajian supaya bisa makan enak sekeluarga. Nanti makan ini kalau berbuka, nanti makan itu kalau sahur. Sedetik pun tidak terpintas di pikirannya bagaimana bisa makan bareng du'afa. Yang ada dalam pikirannya, sayang rasanya kalau saya belanja makanan cuma untuk keluarga saya, hanya menyenangkan suami saya.
Bukankah saya bisa memasak untuk 100 orang dengan hal-hal sederhana? Sehingga walaupun saya hari ini puasa sekali sendirian, tapi saya bisa mendapatkan 100 pahala dalam satu hari. Di mana saya bisa membagi makanan berbuka saya. Di sini saya melatih agar saya menjadi pembuka pintu surga bagi anak-anak saya. Saya akan beli sesuatu. Dan dengan itu saya akan bersedekah dengannya. Allahu Akbar. Kalau saya kasih contoh kemarin di Masjid Pondok Indah, belilah kurma itu. Beli pula susu plain. Mungkin 1 liter susu hanya dengan 5 butir, 10 butir kurma jadi jus yang sangat segar menyehatkan. Setahu saya di rumah cuma itu buka puasa sama sahur kadang-kadang dengan makan sedikit. Nggak ada haus-hausnya dan energinya itu terus. Andai ini dibikin, saya bilang 100 gelas, udah bagikan deh kurmanya. Qadarullah, saya dapat 300. Karena ditelepon oleh kedutaan, nih kamu punya data 300 box gitu. Masing box ada 8 nih. Saya bilang Maidatul Rahman, bagikan. Bagikan lagi kemudian ke masjid-masjid situ. Untuk saya sendiri, saya beli lagi. Enak juga kalau beli sendiri karena bisa dapat yang lebih bagus maksudnya. Bukan berarti yang itu nggak enak gitu ya. Tapi bangga dong kalau ini kalau orang-orang duniawi semakin gratis semakin senang. Waktu saya bilang lebih bagus saya beli sendiri, bisa lebih milih, itu karena bukan berarti, oh memang hedonis, bukan. Saya bukan penikmat barang gratisan. Orang kejiwaan mampu beli tapi suka yang kejiwaannya apa maksudnya? Ya, dia mampu beli. Dia punya beli. Dia ngantri yang gratis. Emang mentalnya masalah. Di Ramadan seperti ini. Ya Allah. Tapi ini saya kan membuka peluang. Sebetulnya ini juga tantangan buat tim saya sebetulnya. Ini tim yang sedang saya olah. Ya mudah-mudahan sepeninggalan saya mereka bisa berjuang untuk Islam lebih besar lagi. Saya bikinlah beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kalau orang dekat saya ini pasti waktunya Ustaz sebentar lagi. Semua sebentar lagi. Begini banyaknya program. Semua. Jadi yang bertahan insya Allah dia akan tangguh insya Allah. Artinya begitu saya mendidik mereka. Saya meninggal juga aman insya Allah. Patah tumbuh, hilang berganti. Mati 1, tumbuh 1000 insya Allah. Caranya gimana? Berinfak 1000 setiap hari. Berat gak berinfak 1000 setiap hari? Enggak. Bagaimana kalau 29 hari? Ada ibu-ibu yang menyerap ini jangan dengan baik, ya. Oke lah saya informasikan seperti promo, tapi saya kasih tahu kalau orang itu memang ukhrawi ya, cara sikap mentalnya itu nggak takut ya. Ini mulai dari latihan kecil. Dia ini setiap sahur jam 4 pagi 29.000 ditransfer. 20 subuh ini itu panitia siririn sampai akhirnya malah takjub dengan jamaah seperti jadi kita belajar gitu. Setiap ada kebaikan, peluang kebaikan kapan dia bisa dia lakukan itu. Setiap jam 4 ting masuk tuh dia lagi. Ting yang lain juga ada yang lebih besar, tapi saya bicara yang kecil, yang ringan bagi orang yang istiqomah itu. Terus terang ketika saya diceritakan seperti itu oleh Ririn, saya ngiri sama perempuan kayak begini. Enggak banyak. Setiap habis subuh jam 4 jadwal dia itu.
29.000. Ting, 29.000. Padahal yang saya suruh 29.000 itu 29 hari. Tapi dia bukan perempuan minimalis. Enggak, dikasih tahu, sudah dikirim. Ini tipe ukhrawi maksud saya. Tipe ukhrawi itu memang sih kalau bulan Ramadan berat badannya nambah juga. Kan ada ibu-ibu kalau bulan Ramadan berat badannya nambah karena senang dia, bahagia bulan Ramadan barangkali ya. Bulan dimana pintu surga dibuka, pintu neraka itu saking bahagianya makannya pun enak gitu kan. Tapi sedekahnya juga banyak. Jangan berat badannya nambah, infaknya. Nah, ini bukan pencari surga di bulan Ramadan sepertinya. Iya. Ini memang montok terus tapi nggak enak melihatnya. Mending kalau montoknya teratur. Tertib gitu montoknya di mana-mana. Ini kagak fokus di satu tempat. Bagian pinggang sama perut, ya ampun. Untung pakai hijab syar'i. Sehingga belewerannya nggak kemana-mana. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya ini juga saya sedang mengedukasi umat. Mengedukasi umat. Tapi percayalah, setiap kita punya pikiran-pikiran besar untuk akhirat. Selalu saja ada jalan-jalan besar yang Allah tunjukkan. Cuma saya nggak mau cerita tentang diri sendiri. Saya lebih suka kalau menceritakan orang lain. Saya sendiri melihatnya luar biasa. Jadi ketika kita itu sudah berada dalam arus Shiratal Mustaqim, saya masih belum. Tapi kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, ihdinas Shiratal Mustaqim, itu dikabulkan, kita seperti berada di dalam satu jalan yang kita nggak bisa kemana-mana, terbawa arus itu. Dan arus ini akan membawa kita bukan cuma diampunkan dosa, dimasukkan ke surga, diberikan kenikmatan yang tak pernah habis selama-lamanya. Kalau di dunia ini fana, di akhirat itu abadi. Abadi itu bahasa Arab. Ilal abad, abadiyun. Kalau azali sudah kekal dari sekarang ke sebelumnya, abadi itu kekal dari sekarang ke setelahnya. Orang-orang yang suka berbuat baik khususnya, ya berinfak. Ini adalah jalan surga lain di bulan Ramadan. Perempuan-perempuan surgawi di bulan Ramadan ini, bahkan simpanan terbaiknya di luar Ramadan dikeluarkan di bulan Ramadan. Bahkan perhiasannya pun karena sudah ke akhirat, orientasi perhiasannya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngeliat ibu-ibu menyumbang perhiasan yang dia suka, itu kagum. Walaupun kita yang susah ngejualnya. Walaupun ada suratnya, apalagi belinya di luar negeri. Turun di Indonesia ini bisa 60% harganya. Tapi bukan itu masalahnya. Waktu dia beli, ini barang mahal dan dia sangat cintai barang itu. Dia suka dan dia jaga. Tapi, dia berani melepaskan sesuatu yang dicintainya. Ini gejala-gejala orang-orang yang sudah ukhrawi. Kakinya di dunia tapi tidak duniawi. Ini bahasa saya sendiri ngarangnya. Hidupnya masih di dunia tapi tidak dunia. Raganya masih di dunia tapi jiwanya sudah ukhrawi. Saya kadang nerimanya, ya Rabb,
Apa yang ada di dalam benak perempuan seperti ini ya? Apa kira-kira? Itu waktu Akal dibantu dengan hampir 4 kilogram emas dari seorang ibu. Saya sempat berpikir, penampilannya biasa. Pernah satu hari mau ketemu saya di Bali, dia nggak enak karena pakaiannya lagi gitu deh, berhijab tapi agak-agak gaul gitulah. Yang saya kagumi bukan gak berani ketemunya, tapi rasa malunya yang tinggi. Jadi nggak usah terlalu judge seseorang itu, terutama perempuan dari luarnya, jangan deh. Nggak usah ngukur perempuan lewat dandanannya, jangan, ketipu lo pasti. Pasti. Karena perempuan memang tukang dandan. Senang menghiasi covernya. Tapi beda dengan perempuan yang sudah ukhrawi. Nggak kelihatan luarnya. 4 kilogram. Saya bilang, waduh, nggak ada surat-surat lagi. Kalau kita ukur 500.000 kali 4 kilo ya minimal 2 miliar lah. Tapi pemilik gedung dikasih emas juga nggak mau, gimana jualnya? Iya, kalau harganya 500.000. Untung dia tolak. Untung ketika kita mau bayar pakai emas dia tolak. Betul kan Bu Prima? Akhirnya kita jual itu emasnya dan kemarin lagi tinggi-tingginya. Ya, saya mau jual ke ibu 4 kilo kan susah juga. Mau dipakai apa kan gitu. Ini tim gak sadar saat itu bagaimana Allah memuliakan dia dan memuliakan kita yang bersabar. Awalnya gimana ini? Udahlah, anggap aja 2 miliar gitu. Tapi izin Allah saya kasih tahu. Loh, emang baru dijual Ustaz? Saya kan ngasihnya udah lama. Iya. Ya qadarullah baru sekarang. Loh kok harganya tinggi? Iya. Alhamdulillah. Dolar lagi tinggi dan media diam-diam aja. Udah stop. Batal loh. Saya cuma ngomong dolar. Kalau ke sono larinya batal. Mau batal? Ya, itulah takdir orang yang ikhlas itu. Di dunia saja nggak akan, dan itu ya Allah nggak kurang dia itu hartanya, kebaikannya. Mobil Mazda hitam B909 menghalangi portal. Sehingga mobil orang nggak bisa keluar. Mazda hitam 909. Baik. Terus ceritanya. Terusin kan nih? Nah ibu-ibu sekalian. Rasulullah SAW di bulan Ramadan seperti ini. Karihil mursalah. Itu kalau berinfak itu. Begitu juga istri-istrinya. Seperti angin yang menghembus cepatnya itu. Jadi orang yang ukhrawi, perempuan-perempuan ukhrawi itu naruh duit itu enggak di hati. Kalau naruhnya di hati itu, keluarnya susah banget. Ngasih THR itu, berjasa banget rasanya. Itu hak dia, nyong. Lu kayaknya ngerasa berjasa banget gitu ngasih THR. Dan ada yang menarik, ini saya cerita-cerita tentang 29.000 itu. Saya cerita aja nih yang kayak begini, ya. Ikut syukur, enggak ikut kelewatan.
Karena saya bikin bagaimana caranya seringan mungkin 1000 setiap hari bisa mendukung 29 program dakwah kita gitu loh. Kalau 1000 aja masih sekarang nih masih otaknya ketutup. Apakah untuk membukanya harus tabrakan dulu untuk dashboard gitu kepalanya? Baru ya ampun kenapa gua nggak nyumbang ya 29.000 sama Ustadz. Padahal kan ilmunya membukakan pintu surga buat saya dan keluarga saya, 29.000 juga pelit, gitu ya. Saya sih nggak nyumpain ya. Apakah untuk tertarik berinfak sebagai perempuan ukhrawi itu harus kena dashboard dengan kecepatan 100 km per jam? Buk gitu baru terjadi pendarahan separuh kepala, baru mau tobat? Enggak lah ya. Tapi saya mau cerita. Orang-orang yang ukhrawi yang berkelas tinggi, kalau tadi 29.000 per hari, dia malah ngambilnya. Ada yang 290.000 per hari. Karena dia nggak berpikir untuk dirinya, dipikirlah untuk suaminya juga, untuk anaknya juga, ya, bahkan untuk almarhum dan almarhumah orang tuanya. Jadi perempuan-perempuan surgawi ini justru dimintanya 29.000 doang. Coba lo beli nasi bungkus 29.000 nih anak kos, dapat apaan coba? Nasi sama ayam bakar sama ya sama kuahnya yang banyak. Tapi jangan minta sambelnya, tambah lagi nanti. Sudah kira-kira begitu. Untuk ini ya Rob, kalau model ibu-ibu ini kalau menurut saya sih levelnya udah nyumbang ngajak orang lain, kan mestinya begitu. Iya nggak Bu? Saya masih berharap ya semangat ibu-ibu yang kemarin itu nanti saya arahkan ke politik, tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Latihan dulu yang benar. Di Jakarta kita bisa mengalahkan pemilik modal gara-gara urunan gitu. Jadi harus sering dilatih dulu umat ini. Otaknya supaya kebuka dulu. Jangan nunggu stroke baru ingat 29.000. Udah bibirnya pelok baru ngomong dia ngomong kayak gitu, ya kenapa? Mama mau pup. Nah, gitu. Bang, Ustaz, gua mau ambilan ayammu. Apa sih mau pup? Gua tabok juga, gitu nanti ngomongnya. Aduh, ini takutnya terlalu khusyuk, sedih, nangis, saya nggak enak juga batalin puasa ibu-ibu. Nah. Cuma perempuan ukhrawi itu mujahidah luar biasa. Jadi mana nih pejuang-pejuang ini semua? Kan ringan-ringan aja cuma tinggal broadcast. Masa iya sih yang gurunya ngajar juga, berjuang juga, nyari ongkos sendiri? Iya. Udah nyari ongkos sendiri, udah kayak lagu dangdut sendiri semua. Masak sendiri. Ini mau ngurusin masjid, Ustadz gimana? Udah ganti aja, pokoknya sebisa-bisanya ganti. Insya Allah akan ada ini wanita-wanita surga sekarang yang mendukung kita. Ya pokoknya dikasih empuk dulu, duduknya gimana? Duduknya empuk nggak? Empuk nggak? Pantatnya lecet nggak? Coba periksa. Udah empuk banget. AC-nya coba ganti sebelah, ganti deh ini semua. Udah jangan sampai ini begini-gini lagi Ramadan. Nah masjid juga lambat deh, pokoknya perbaiki deh masjid. Ya. Nah ini semua sebuah upaya-upaya besar. Dan saya minta panitia nih. Jadi saya udah turun sendiri sekarang nih. Pokoknya beresin semua, alhamdulillah karena ini udah kebeli. Jadi kita rombaklah toiletnya. Insya Allah nggak bau lagi sudah.
Karena kemarin kan drainasenya masalah, kita mau perbaiki punya orang, izin lagi, nanti nutupin lagi. Alhamdulillah pokoknya sekarang bebas. Sekarang jangan cuma tidak bau, tapi bagaimana harum. Gitu ya. Bahkan saya paksa kemarin, cobalah di sudut-sudut itu ada bunga-bunga segar. Jangan bunga plastik. Saya tuh kalau mau nyium bunga saya tuh, saya mesti nyium pakai sorban saya. Gitu. Supaya saya cium bau parfum di sorban saya, maksudnya begitu. Karena gue dibohongin sama si Husna. Dikasihnya bunga merah di plastik. Saya kan suka yang asli, yang seger kan gitu. Bagaimana? Itu dia yang saya pikir, ini apa nggak ada ibu-ibu yang care sama urusan beginian? Kan enak gitu kalau yang ada duduk di sini tuh ya anggrek gitu kan, ngurusin di sana pojok bunga kamboja gitu. Supaya kalau muhasabah zikrul mautnya itu nyampe gitu, berasa di kuburan gitu kan. Baik ibu-ibu sekalian ya. Aduh. Jadi saya ingin akhiri begini. Ada perempuan yang hampir diceraikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini perempuan hampir saja diceraikan oleh Rasulullah SAW. Malaikat yang datang, jangan ceraikan dia. Malaikat yang datang, jangan ceraikan dia. Rasul kemudian bertanya, kenapa? Hiya as-sawwamah al-qawwamah. Dialah orang yang sangat menjaga puasanya, perempuan surgawi ini. Dialah yang tiada hari kecuali bersama Al-Quran dibaca, ditadaburi, dihayati, diamalkan dengan segudang perilakunya menyebalkan itu. Gimana perempuan ini keras? Kayak bapaknya Umar bin Khattab. Namanya Hafsah. Tapi di tangannya lah originalitas Quran terjaga. Sehingga mushaf dari zaman Abu Bakar, lalu dipelihara tulisan-tulisan itu di zaman ayahnya sebagai Khalifah Umar bin Khattab. Lalu dari tangan dialah menjadi mushaf Utsmani di masa Utsman bin Affan. Sehingga disebut sebagai perempuan yang amanah, yang qawwamah, yang menjaga Quran bukan cuma dalam bentuk mushaf, tetapi juga Quran di dalam kalbunya, dan menuntut ilmu setiap saat, dan bahkan mendalami ilmu kedokteran, yang rajin menuntut ilmu ini. Perempuan yang kadang-kadang memang ketus perilakunya, tapi cepat minta maaf. Perempuan inilah yang oleh malaikat dilarang, bahkan Rasulullah jangan ceraikan dia. Jibril yang menyebutnya, yang merekomendasikan dia, yang merekomen perempuan satu ini. Sawwamah, orang yang selalu berpuasa. Mungkin saya tidak tahu psikologinya, mungkin dengan itu dia harus membentengi dirinya dengan semua kelemahan-kelemahan dirinya. Apakah emosinya atau syahwat keperempuanan, sehingga puasalah yang dipilih untuk menjadi jalan surganya. Puasa yang dipilih menjadi jalan surganya. Tapi lebih hebat lagi, Quran juga dipilih menjadi pintu surganya. Dan kedua-duanya digabungkan dalam bulan Ramadannya. Sehingga Jibril yang merekomendasikan perempuan surgawi ini, sawwamah al-qawwamah. Alhamdulillah sudah zuhur. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua termasuk yang dipilih, dan semua saudari-saudariku yang solehan di sini termasuk menjadi perempuan surgawi. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim.